Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat bagi kita semua, seluruh mahasiswa STIMIK Tribuna Dharma dan buat teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Nurcahyo Budi Nugroho Eskom Mkom, yang dimana selaku Bapak dosen pembawa mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer. Baiklah, kami di sini akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Kak Selin Nurika Putri Angelika dan saya yang bernama Christine Rodarnita Sinaga. Yang menjadi bahan presentasi kami ialah mengenai OSI. Demikianlah perkenalan dari kami dan akan kami lanjutkan ke dalam presentasi. Baiklah, yang pertama yang akan kami menjelaskan ialah OSI model. OSI model terdapat data dan layer. Di sini juga terbagi menjadi odds layers dan media layers. Pertama, saya akan menjelaskan bagian dari odds layer. Odds layer terdapat 4 bagian. Di antaranya ialah pertama data application, yang dimana network process to application. Dan data yang kedua data presentation, yang dimana data representation and encryption. Dan data yang ketiga ialah data session, yang dimana interset communication. Dan data yang keempat ialah segments, yang dimana transport end-to-end connection and reliability. Dan yang kedua ialah media layers, yang dimana terdapat 3 bagian, diantaranya ialah packets, dimana packets ialah network path determination and IP atau logical addressing. Yang kedua adalah framers, yang dimana data link, mask and LLC dalam kurung physical addressing. Dan yang ketiga ialah bits, yang dimana physical terdapat media, signal, and binary transmission. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian OSI layer, di mana seperti yang kita ketahui, OSI layer merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang artinya merupakan suatu standar komunikasi yang dapat diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itu sendiri dapat menyebabkan seluruh alat komunikasi yang saling berkomunikasi melalui jaringan. Kita juga dapat melihat Open System Interconnection atau OSI, yang dimana modelnya juga merupakan suatu referensi untuk dapat memahami adanya komunikasi data antara dua buah sistem yang saling terhubung. Setiap lapisan berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik yang untuk mendukung lapisan di atasnya, dan sekaligus juga menawarkan layanan untuk lapisan yang ada di bawahnya. 3 lapisan terbawah akan fokus pada melewatkan trafik melalui jaringan kepada suatu sistem yang terakhir. 4 lapisan teratas akan bermain pada sistem terakhir untuk menyelesaikan proses komunikasinya. Penjelasan selanjutnya ialah tentang model OSI dan TCP/IP. Di mana yang kita ketahui, model OSI dan TCP/IP ialah suatu model atau arsitektur yang dimana dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam membuat dan dapat mengembangkan dalam jaringan dalam kurung networking. Yang kedua, model OSI dan TCP/IP merupakan salah satu pola yang dimana dapat dijadikan standar dalam suatu perangkat jaringan, sehingga satu perangkat dapat kompatibel atau cocok pada perangkat yang lainnya. Di sini juga kita dapat mengetahui tujuan daripada OSI layer, yang dimana seperti yang kita ketahui, tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami suatu fungsi dari tiap-tiap layer yang berfungsi dengan aliran komunikasi data.
termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang dapat digunakan dalam suatu jaringan. Berikutnya kita masuk dalam cara kerja OSI. Cara kerja OSI yang pertama ialah application layer, yang dimana dia bekerja sebagai mengirim data ke komputer lain. Dan cara kerja OSI yang kedua ialah presentation layer, yang dimana ia bekerja sebagai melakukan konversi email menjadi format jaringan. Dan yang ketiga, session layer, yang dimana dia bekerja sebagai membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Dan yang keempat, cara kerja OSI transport layer, yang dimana ia bekerja sebagai mengirim, memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Dan yang selanjutnya, cara kerja yang network layer, yang dimana ia bekerja sebagai membuatkan sebuah alamat dan menuntut data sampai ke tujuan. Selanjutnya, cara kerja merupakan data link layer, yang dimana kemudian ia akan bekerja membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu, di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Pada slide berikutnya tentang bagian-bagian OSI, yang dimana slide berikut akan dibacakan oleh Saudari Seli Nurika Putri. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Seli. Terima kasih. Baiklah, nama saya Seli Nurika Putri. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yang terkait tentang OSI yang sebelumnya dibacakan oleh Kak Christine. Oke, baik. Bagian-bagian OSI beserta fungsinya, di mana bagian ini terdapat 7 layer. Di antaranya yaitu yang pertama physical layer, di mana physical layer ini bertugas untuk mengkonversikan suatu frame yang dimana bisa menjadi bits yang dapat menentukan pada karakteristik fisik media dalam transmisi, contohnya Ethernet. Yang kedua yaitu data link layer, di mana dapat bertugas untuk menentukan dalam suatu aturan ketika perangkat yang dapat mengirim data melalui media, contohnya HDLC. Selanjutnya yang ketiga yaitu network layer, di mana pada layer ini bertugas untuk melakukan suatu pengelamatan atau melakukan routing dengan melalui internet working, yang dimana juga dengan menggunakan suatu router dan switch layer 3, contohnya seperti IP address. Yang keempat ya transport layer, yang dimana layer ini berfungsi sebagai untuk memecahkan suatu data menjadi paket-paket data serta dapat memberikan adanya suatu nomor urut pada setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima, contohnya TCP. Selanjutnya yang kelima yaitu season layer, di mana season layer ini dapat mendefinisikan bagaimana komunikasi itu dimulai, dikontrol, dan dihentikan. Season layer ini bertugas untuk menjaga masing-masing koneksi supaya terhubung dan data yang masuk tidak saling tertukar meskipun protokolnya sama dan masuknya juga dengan secara bersamaan. Contohnya yaitu seperti SQL dan NFS. Yang keenam yaitu presentation layer, di mana layer ini berfungsi untuk menentukan suatu format dan melakukan pada encrypt data, contohnya JPEG dan GIF. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu application layer, di mana layer ini berfungsi sebagai perantara antara aplikasi atau user dengan jaringan, contohnya yaitu telnet dan browser.
Selanjutnya bisa kita lihat, ya ini adalah struktur gambar dari TCP atau IP model. Oke, yang seperti kita lihat adalah ada gambar suatu perbandingan antara OSI dengan TCP atau IP. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan persamaan antara OSI layer dengan TCP atau IP layer. Yang pertama, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Yang kedua yaitu masing-masing model dapat menggunakan layer dalam menjelaskan pada proses untuk komunikasi data. Yang ketiga yaitu memiliki application layer walaupun terdapat adanya suatu perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Selanjutnya yaitu masing-masing dapat menggunakan asumsi pada pengiriman paket data secara paket switch dalam untuk mencapai suatu alamat yang akan dituju. Selanjutnya yaitu memiliki layer-layer. Baiklah, tadi saya sudah menyampaikan persamaan OSI layer dengan TCP. Sekarang saya akan menjelaskan tentang suatu perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP. Yang pertama yaitu TCP atau IP lebih kerdil karena protokolnya. Yang kedua yaitu TCP atau IP lebih sederhana dengan 4 layer. Yang ketiga yaitu dalam OSI layer di mana proses suatu komunikasi data yang ada terdapat di dalam jaringan secara fisikal yang dimana dimodelkan dalam 2 layer seperti data link dan physical layer. Sedangkan pada bagian TCP atau IP dapat dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access. Selanjutnya yaitu di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang dimana dapat berkaitan dengan aplikasi seperti application, presentation, dan session. Sedangkan pada TCP atau IP hanya terdapat 1 layer saja, yaitu application layer. Selanjutnya yang terakhir yaitu di mana OSI dapat mengembangkan suatu modelnya dengan berdasarkan adanya teori, sedangkan TCP atau IP mengembangkan modelnya itu setelah sudah siap diimplementasikan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Saya dan Kak Christine jelaskan tadi dengan materi yaitu model OSI dengan TCP IP layer. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan, kami izin meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.